Kita pada kali ini akan belajar tentang dampak lingkungan rumah sakit. Ya, jadi kalau dari kemarin-kemarin kan kita sudah sempat diskusi terkait bahan berbahaya di rumah sakit, terus terkait bagaimana kalau misalnya penata laksanaan limbah di rumah sakit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait lingkungan rumah sakit itu memiliki dampak seperti apa sih untuk lingkungan sekitar, apalagi misalnya ada rumah teman-teman di sini yang terletak di sebelahnya rumah sakit, apakah itu berisiko, kalaupun berisiko itu seperti apa resikonya lah, itu kita akan pelajari nanti ya. Ini ya tujuannya nanti ya, jadi bagaimana teman-teman nanti bisa mengerti ya, bagaimana manajemen lingkungan rumah sakit yang tepat, sehingga apa? Sehingga lingkungan sekitar dari rumah sakit itu tidak terdampak harapannya. Walaupun terdampak ya dampaknya itu minimalis, tidak terlalu tidak terlalu major atau tidak terlalu luas kayak gitu ya. Terus teman-teman bisa memahami jenis-jenis dari dampak lingkungan di rumah sakit ya. Terus teman-teman juga bisa menjelaskan mekanisme penanganan lingkungan rumah sakit itu seperti apa. Nah, itu ya yang akan kita pelajari pada kali ini. Oke, semisal teman-teman melihat seperti ini, ya, apa yang dipikirkan teman-teman kalau misalnya ini terjadi di lingkungan sekitar teman-teman nanti, ya, bagaimana banyak limbah, ternyata limbahnya itu malah dibuat kesempatan untuk dipulung, ya, untuk di apa istilahnya jual kembali, direuse, padahal ini yang kalau kita membahas bahan berbahaya dan beracun dulu ketika di B3 ya, ini kan sangat berbahaya. Ya, jadi ini kan termasuk limbah medis yang mana penanganannya ini bukan dengan orang awam ya, bukan dengan orang yang tanpa APD, tanpa sarung tangan ini ya, dengan iseng saja ya memilah-milih ya. Kalau misalnya tertusuk jarum yang istilahnya itu infeksius, nah itu kan yang beresiko. Nah, jadi harapannya hal seperti ini tidak terjadi nantinya. Ya. Iya, kalau kita bicara tentang rumah sakit itu seperti apa sih? Ya, rumah sakit itu ya berupa tempat untuk pelayanan kesehatan. Ya, otomatis orang yang ke rumah sakit membutuhkan pelayanan terhadap kesehatan. Ya, tempat berkumpulnya orang sakit ataupun orang sehat. Ya, jadi orang sehat di sini bisa berarti juga misalnya keluarganya orang yang sakit yang mengantar. Ya, kan belum tentu di rumah sakit tuh orangnya sakit semua, kan nggak mungkin. Ya, masa yang rawat juga sakit, masa tim kesehatan juga sakit, kan ya enggak. Jadi ada orang sakit dan juga ada orang sehat. Dan bisa juga menjadi tempat penularan penyakit. Ya otomatis ya, karena kita tahu sendiri rumah sakit ya tempatnya orang sakit ya, dan memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Nah ini yang kita akan bahas ya, bisa memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah ini kan akan berdampak nantinya. Ya, ya ini semua bisa ditata laksanai dengan manajemen lingkungan rumah sakit nantinya. Apa sih manajemen lingkungan rumah sakit? Ya, atau biasanya disingkat SMLRS ya. Jadi merupakan bagian dari sistem manajemen terpadu yang mana itu ada namanya pendekatan struktur organisasi. Ya, jadi ada organisasi di bawah pimpinan dari direktur atau pimpinan rumah sakit ya. Jadi ada struktur organisasinya, ada planningnya atau perencanaannya. Terus ada juga terkait pembagian tanggung jawab dan wewenang. Ya, menjalankan praktek sesuai dengan standar prosedur operasional ya, SOP atau SPO. Menjalankan juga misalnya terkait prosedur khusus. Nah, ada misalnya prosedur khusus yang istilahnya bisa dijalankan ya. Terus ada namanya proses berkelanjutan atau ada namanya rencana tindak lanjut dari kegiatan ya. Itu juga ada di sini ya. Dan juga ada terkait pengembangan sumber daya manusia ya, SDM-nya. Nah, terkait manajemen lingkungan rumah sakit ya. Ya, jadi ini untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, ya, untuk mengkaji, mengevaluasi, dan untuk mensinergikan kebijakan lingkungan dengan tujuan rumah sakit. Ya, jadi lingkungan sekitar itu supaya paham juga. Jadi kalau misalnya area lingkungan rumah sakit itu milik
ada warganya ya, jadi harus paham di sini ya. Jadi warga pun harus, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya, mau nggak mau terdampak, beresiko ya, sangat beresiko. Ya, jadi makanya prosedurnya itu harus ada namanya prosedur khusus misalnya. Jadi warga sekitar tuh, kalau yang saya tahu di beberapa rumah sakit itu dibagi terkait masker. Jadi kalau keluar lingkungan lewat ini rumah sakit, depan rumah sakit harus memakai APD, masker dan sebagainya. Itu terkait mensinergikan kebijakan di rumah sakit dengan lingkungan sekitar ya, supaya tidak terdampak nantinya. Apa sih manfaat sistem manajemen lingkungan rumah sakit? Ya, yang pertama, perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Ya, tentunya itu manfaat yang pertama ya. Manfaat yang kedua yaitu memanajemen lingkungan rumah sakit menjadi yang lebih baik. Ya, otomatis karena di rumah sakit itu ada namanya sistem akreditasi juga ya. Jadi ada namanya akreditasi yang sekarang dikatakan disingkat SNARS. Nanti bisa kalian browsing ya, cari SNARS itu seperti apa ya. Jadi standar nasional akreditasi rumah sakit. Nah, jadi seperti apa itu nanti bisa kalian baca. Terkait ada juga pengembangan SDM ya. Jadi pengembangan SDM, sumber daya manusia, tadi sempat kita singgung ya. Jadi manusianya juga ada pengembangan. Ada namanya kontinuitas peningkatan performa lingkungan di rumah sakit dan sekitarnya otomatis ya. Jadi ada peningkatan performa lingkungan. Jadi ada rumah sakit bukan berarti lingkungannya malah tambah jelek, malah tambah bagus, misalnya malah tambah asri karena ditanami tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu juga bisa meningkatkan performa dari lingkungan sekitar. Dan juga ada namanya peraturan perundang-undangan. Jadi ada namanya rule yang membatasi, yang istilahnya ada guideline-nya supaya kalau berjalan itu tidak terjatuh atau tidak belok-belok ya. Jadi lurus, ada guideline-nya, itu dikatakan peraturan perundang-undangan. Dan ini semua SMLRS ini merupakan bagian dari mutu terpadu. Jadi mutu, setiap rumah sakit memiliki namanya standar mutu. Ya, dikatakan mutunya akan baik ya harus sesuai dengan manajemennya, sesuai dengan standarnya. Ya, itulah kenapa merupakan SMLRS merupakan standar dari mutu di rumah sakit. Ya mau nggak mau kalau pengen rumah sakitnya dikatakan bermutu ya harus punya ini ya, manajemen dari lingkungan rumah sakit. Juga bisa pengurangan atau penghematan biaya. Ya, karena misalnya kalau lingkungan sekitar terdampak gara-gara rumah sakit misalnya ya, misalnya terjadi kecelakaan kerja dan sebagainya, atau tertularnya ini penyakit yang infeksius, dan akhirnya kan rumah sakit yang menjadi ini ya, yang istilahnya bertanggung jawab di sini. Dan akhirnya terkait biaya perawatan semuanya ya diklaimkan ke rumah sakit. Akhirnya apa? Rumah sakitnya bisa merugi. Ya, dengan adanya manajemen ini ya kan juga nanti bisa penghematan terkait biaya nanti ya. Dan juga bisa meningkatkan citra rumah sakit otomatis ya. Jadi kalau misalnya mutunya bagus, citra rumah sakit juga ikut meningkat nanti. Apa saja sih komponen penting dari SMLRS di sini ya? Nah, jadi komponennya di sini ya. Ada dukungan manajemen, ada planningnya, perencanaan, ada pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan. Ini sini hampir mirip dengan sistem manajemen ya yang namanya POAK ya, planning, organizing ya, actuating, dan controlling di sini ya. Jadi cuma di sini lebih luas di sini. Jadi ada namanya dukungan manajemen ya, ada planningnya, rencana, ada pelaksanaannya, actuatingnya, ada controllingnya terkait pemeriksaan suatu tindakan ya. Itu controllingnya nanti di sini. Ya, kalau dukungan manajemen terkait poin dari nilai-nilai, kebijakan, aturan atau undang-undang. Kalau dari planning terkait identifikasi aspek-aspek lingkungan dan evaluasi dampak-dampak lingkungan ya. Ada persyaratan legal ya, hubungannya dengan hukum ya nanti. Ada kebijakan lingkungan dan kriteria internal ya, ada tujuan dan sasaran lingkungan, dan ada perencanaan dan program manajemen. Itu yang ada dalam planning. Terkait actuating atau pelaksanaan di sini ada namanya sumber daya manusia dan biaya ya. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ya bahwasanya ada namanya anggarannya ya. Ada tanggung jawab, kesadaran, motivasi, pelatihan, komunikasi, pelaporan ya, pengendalian operasional, dan penanganan situasi darurat. Nah, itu ketika di actuating pelaksanaan.
kalau controlling ya pemeriksaan di sini ya pengawasan dan pengukuran ya, kualitas manajemen dari rumah sakit, dan ada namanya pendokumentasian dan pelaporan ini yang paling penting juga. Ya, jadi harus ada namanya dokumentasi. Ini tujuannya ya dan sasaran dari SMLRS ya. Ini meliputi aspek lingkungan yang bisa diidentifikasi ya, di dampak yang terkait seperti apa, misalnya di rumah sakit yang infeksius, dampaknya seperti apa, resikonya seperti apa ya. Dari hasil penilaian awal seperti apa ya. Misalnya mampu mengendalikan aspek lingkungan ya, meminimalkan dampak yang terjadi, harus di sini ya, dan memperhatikan dari kesesuaian dengan kebijakan lingkungan ya, dengan dinas lingkungan biasanya ya, hubungan dengan aspek dan dampak yang telah diidentifikasi, partisipasi dari semua karyawan, memenuhi ini ya terkait target ya, target sesuai dengan lingkungan masing-masing ya, dan memasukkan pandangan dari pihak-pihak yang terkait. Jadi menerima masukan, kritik, dan saran, harus mau menerima. Ya, ketika ada misalnya lingkungan warga sekitar mengkritik rumah sakit kurang ini nih, oh bau sampahnya nih, sampai tercium nih lah, itu harus diperhatikan di sini. Bagaimana pengaplikasian dari SMLRS ya? Jadi praktek pengolahan sanitasi lingkungan otomatis ya, termasuk penanganan bahan berbahaya dan beracun itu juga termasuk ya. Jadi ada namanya pencegahan infeksi nosokomial ya, atau disingkat INOS ya, ada penyehatan ruang dan bangunan ya. Penyehatan ruang dan bangunan itu ada standarnya ya. Kalau misalnya ruangan diisi dengan 5 orang itu standarnya berapa meter persegi, itu ada namanya penyehatan ruang dan bangunan. Pengendalian vektor dalam hal ini penyakit ya, ini vektornya harus dikendalikan supaya tidak tersebar ya. Dan ada namanya pengelolaan limbah di rumah sakit. Ya, itu yang sudah sempat kita pelajari. Bagaimana hambatan dari SMLRS ya? Biaya untuk substitusi dan modifikasi proses di awal manajemen. Ya, tentunya ya Jar Basuki mau beo lah ya. Jadi intinya semua kegiatan itu mesti ada ininya ya, biayanya. Ya, jadi harus ada anggaran khusus untuk ini. Tapi kalau sudah berjalan, ya kalau sudah berjalan dan itu sudah berhasil lah, dikatakan berhasil, itu biasanya malah lebih hemat nanti. Ya, jadi terkait pengeluarannya akan lebih hemat karena tinggal maintenance saja nanti. Terbatasnya waktu, kapasitas sumber daya manusia lah ini juga ya. Jadi sudah siap ini sarana dan prasarananya, ternyata SDM-nya tidak bisa. Ya, itu juga susah nanti ya. Belum menjadi kebijakan atau komitmen bersama. Ya, ini yang juga ya susah ya. Jadi ketika memang nggak mau tahu atau cuek ya, ya terserah, ini kan lahan-lahan saya, ya terserah lingkungan sekitar. Nah, itu yang ya susah juga ya kalau misalnya memang belum ada kebijakan. Tapi jangan khawatir, kalau terkait rumah sakit itu sudah ada aturannya, undang-undangnya ya. Kalau mau mendirikan rumah sakit, apalagi rumah sakit infeksius, itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi SNK-nya sudah ada. Ini contoh-contoh limbah rumah sakit ya. Nah, jadi sempat kita bahas ya, termasuk bahan berbahaya dan beracun ya, termasuk limbah dari rumah sakit ya, bisa berupa bentuk padat, cair, dan gas di sini ya. Ini untuk meminimalkan dari limbah rumah sakit ya. Mungkin sudah familiar dengan reuse, reduce, dan recycle. Ya, jadi digunakan kembali kalau misalnya ada yang bisa digunakan ya. Diminimalkan untuk pemakaiannya, itu kalau misalnya memungkinkan juga, dan recycle atau dipilah dan istilahnya dibuang di tempat sampah di sini ya. Ini medis padat ya, contoh-contoh limbah ya, padat non medis, ada cair, gas, infeksius ya, sangat infeksius atau malah sitotoksik ya, beracun di sini ya. Ini contoh-contoh limbah padat ya. Ini bisa ada benda tajam ya. Misalnya seperti jarum ya. Misalnya ini apa yang buat infus itu ya. Atau zat-zat lain ya di sini ya. Ini limbah padat yang non medis, misalnya peralatan di dapur ya,
di kantor, di taman, di halaman itu termasuk limbah padat yang non medis. Ya, itu ya. Limbah cair ya ada air buangan atau tinja ya, mengandung ini ya kandungan yang radioaktif atau yang malah beracun di sini. Kalau limbah gas sisa pembakaran misalnya dari insinerator ya, dapur juga dari generator kan ada asapnya. Biasanya kalau di rumah sakit itu ada asap, cerobong asap untuk pembuangan, dan biasanya itu ditinggikan supaya apa? Tidak mengenai warga sekitar, supaya nggak bau. Ya, jadi asapnya langsung ke atas di sini. Ya. Terkait jenis-jenis limbah ya, ini limbah rumah sakit yang limbah infeksius ya. Dikatakan infeksius jika terkontaminasi organisme yang ada patogennya di sini. Kalau yang sangat infeksius ya, pembiakan dan stok bahan sangat infeksius dari otopsi, misalnya otopsi dari mayat yang positif, ya positif misalnya positif COVID, ya misalnya ini sudah meninggal nih, sudah menjadi masuk di ini ya ruangan khusus terisolir, dan kan dilakukan otopsi lah, itu juga menjadi hal yang berbahaya, sangat infeksius. Ini termasuk ada organ hewan uji coba ya, ada jaringan tubuh pasca bedah dan otopsi. Ini sangat infeksius karena bisa menularkan ya. Kalau limbah sitotoksik ya dari obat-obatan yang sitotoksik, karena nanti sifatnya juga bisa menjadi racun pada tubuh. Bagaimana sih pengaruh limbah rumah sakit terhadap lingkungan dan kesehatan? Ya, yang jelas ada pengaruhnya ya. Yang pertama terkait gangguan kenyamanan dan estetika. Ya, warna disidemen, larutan, bau fenol, ya, eutrofikasi dan citra dari bahan kimia organik pasti. Contoh lah, kalian misalnya awal-awal masuk rumah sakit, pasti baunya berbeda seperti bau kalian masuk ke mall, masuk ke apalagi pasar misalnya, pasti beda, khas sini. Ya, karena itu ada bau-bauan yang istilahnya campur obat, zat ini, itu, dan sebagainya. Pasti terkait kenyamanan terganggu. Ya, itu harapannya itu kan tidak menyebar ke lingkungan sekitar. Ini ada namanya ini ya, kerusakan harta benda. Ya, misalnya ada terkait korosif dan karat, ya air berlumpur, menurunkan kualitas bangunan sekitar rumah sakit, bisa jadi. Ya, jadi karena memang hasil limbahnya tuh ternyata nggak dibuang, disimpan dalam tanah sehingga tanahnya menjadi bereaksi ya, sehingga akhirnya tanahnya jelek kandungannya, sehingga serapan dari air bisa menyerap tapi nggak maksimal sehingga berbau. Nah, itu kan bisa menjadi kerusakan nanti. Gangguan kerusakan tanaman dan binatang ya, misalnya ada virus, senyawa ya, ada bahan kimia, pestisida, logam, dan fosfor, ya itu kan juga berbahaya ya, apalagi sejak virus yang bisa aerosol ya, yang bisa di udara, itu bisa jadi bisa menjadikan gangguan di lingkungan sekitar nanti. Pada manusia juga bisa ya gangguan ya, bakteri, virus, senyawa kimia, pestisida, logam berat ya, itu juga bisa mengganggu dari kesehatan dari manusia. Dan gangguan genetik dan reproduksi lainnya itu juga bisa terganggu nanti. Pengaruh limbah rumah sakit terhadap lingkungan dan kesehatan ya, lanjutannya ya terkait kecelakaan kerja ya. Jadi ada jarum suntik atau benda tajam lainnya yang tertusuk ya, tidak sengaja tertusuk misalnya. Itu juga menjadi kecelakaan. Insiden ini ya, DBD meningkat ya. Jadi misalnya demam berdarah itu ya, kan itu bisa menjadi faktor nyamuknya ya, itu berbahaya, bisa berkembang biak. Ya, jadi itu juga bisa menjadikan insiden di area lingkungan sekitar dari rumah sakit. Ini ya. Proses pembusukan sampah ya, ini gas bau busuk tadi sempat disinggung ya, bisa jadi ya. Partikel debu bertebangan ya, ini mengganggu pernafasan, pencemaran udara ini juga bisa terjadi ya, sehingga kuman penyakit mengkontaminasi peralatan medis dan makanan di area rumah sakit ya, itu juga bisa menjadi pengaruh dari limbah dari di rumah sakit ya. Terus pembakaran sampah rumah sakit yang tidak saniter ya, asap mengganggu pernafasan, penglihatan, penurunan kualitas udara juga bisa jadi. Itulah kenapa sekarang terkait pembakaran itu sudah ada regulasinya,
nggak boleh asal main bakar-bakaran, apalagi di lingkungan padat, ya itu bisa dilaporkan ya terkait pencemaran udara, ya risiko terkait kesehatan. Makanya jangan asal ini suka bakar-bakar nih sampah dan sebagainya, itu sudah ada aturannya. Ya, jadi kalau di desa sih aman-aman saja, apalagi jarak antar rumah jauh ya. Kalau di perkotaan antar gang sempit, misalnya rumah dempet-dempetan, nah, terus bakar sampah ya, buru-buru bakar sampah ya, sampai rumahnya juga ikut kebakar, itu kan juga menjadi berisiko nanti. Ini upaya pengelolaan limbah rumah sakit ya, jadi otomatis sudah pasti memiliki upaya yang itulah kenapa ada namanya penegakan dari disiplin terkait limbah di rumah sakit ya. Yang jelas tuh melindungi masyarakat dari pencemaran ya, paling tidak di dalam rumah sakit, sehingga harapannya tidak menyebar ke luar rumah sakit. Ini sudah ada rule-nya ya, sudah ada Permenkesnya, ada aturan dari ini lingkungan hidup ya, dari Menteri Lingkungan Hidup juga ada kebijakan pemerintah setempat ya, jadi dari Perda, Perbub ya, Pergub itu sudah mengeluarkan ya, dan jelas ada standar operasional prosedurnya juga. Ini pengelolaan lingkungan dalam SMLRS ya. Jadi apa saja tuh ya. Jadi ada rangkaian siklus strategi manajemen rumah sakit untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan lingkungan rumah sakit ya, ada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh. Ya, ini aturan atau panduan dari SMLRS tuh sebagian besar mengikuti pedoman ISO standar ya. Jadi ISO standar dari ini ya 14001 ya dan 14004 terkait pengelolaan lingkungan, bisa kalian cek ya. Jadi ISO standar terkait bagaimana manajemen sistem di lingkungan rumah sakit ya. Ini aspek pengelolaan lingkungan rumah sakit, ada namanya aspek regulasi ya terkait struktur manajemen, fasilitas, peta lokasi ya. Ada ringkasan dari bagaimana kepemilikan dari rumah sakit, berdirinya rumah sakit ya. Aktivitas umum dari rumah sakit, alur proses kesehatan, dan alur dari pengendalian infeksi nosokomial atau INOS di sini. Kalau yang aspek non regulasi di sini ada penilaian dampak lingkungan, ada namanya infeksi nosokomial juga termasuk ya, limbah kimia dan berbahaya, emisi udara ya, pencahayaan, kualitas air limbah, sampah padat ya, limbah radioaktif ataupun limbah medis. Itu termasuk aspek pengelolaan di lingkungan rumah sakit yang non regulasi di sini ya. Kegiatan pengelolaan limbah rumah sakit ya, reduksi ya, meminimalisir limbah sebisa mungkin ya, produksi bersih dan teknologi bersih ya. Jadi dari awal produksi dari misalnya obat dan sebagainya diawali dengan yang bersih, higienis ya. Terus pengelolaan kualitas lingkungan menyeluruh atau total quality environmental management ya. Jadi secara menyeluruh tidak tebang pilih ya. Terus ada continuous quality improvement atau CKI ya. Jadi dilanjutkan semisal kualitasnya bagus dan bisa ditingkatkan juga. Ini ya, berdasarkan pengelolaan limbah medis akan memiliki penerapan pelaksanaan yang beda-beda sesuai dari fasilitas kesehatan masing-masing. Ya, jadi biasanya SOP-nya ya dipilah dulu, diwadahi, di labeling ya, ini berbahaya, beracun dan sebagainya, diangkut ke TPA atau TPS di sini ya, tempat penampungan sementara, dan dimusnahkan. Ini sudah sempat kita bahas kalau misalnya di bahan berbahaya dan beracun ya B3 di situ ya. Ini meminimalisasi dari limbah di sini ya. Difokuskan pada kegiatan yang reduksi sumbernya ya. Jadi intinya sebisa mungkin tidak menggunakan yang bisa ini ya membuat sampah nanti ya. Atau semisal terpaksa menggunakan bahan tersebut ya, pastikan bahannya bisa didaur ulang, misalnya direduksi ya, bisa digunakan lagi. Terkait volume atau toksisitas limbah yang dihasilkan juga diperhatikan di sini. Ini pemilihan dan pewadahan ya, ada aturannya, bisa kalian cek ya di Kemenkes ya. Ini pemilihan dari jenis limbah medis ya, sumber limbah, pewadahan, bentuk, ukuran dan jumlah disesuaikan dengan jenis dan jumlah limbah serta kondisi dari setempat atau labelingnya.
Nah, ini contohnya ya yang sudah familiar dilihat di bahan berbahaya dan beracun ya. Nah, ada lambangnya dan sebagainya di sini ya. Ini ada labelingnya, kalau radioaktif merah, sangat infeksius kuning, limbah infeksius kuning, sitotoksik ungu, limbah kimia dan farmasi ada warna coklat. Ini pemanfaatan kembali atau daur ulang ya, bisa di alat medis yang bisa disterilisasi mungkin ya. Seperti alat rawat luka dan sebagainya itu bisa disterilisasi ya. Daur ulang untuk pemulihan bisa dengan sinar X ya, pemulihan perak ya misalnya. Itulah kenapa bahan-bahannya tuh misalnya dari bahan-bahan alat luka, dari pinset dan sebagainya itu seringnya dari bahan perak di sini, sehingga bisa disinar X sehingga itu bisa digunakan kembali ya. Pengumpulan dan pengangkutan biasanya dikumpulkan di troli tertutup ya. Jadi disimpan di limbah rumah sakit sekitar 1 sampai 2 hari, dikemas dalam tempat yang kuat, intinya tidak mudah bocor dan diangkut menggunakan kendaraan khusus. Nah, ini semisal di rumah sakit tersebut tidak bisa mendaur ulang sendiri, tidak ada alat daur ulangnya, karena ada alat daur ulangnya dan itu ada izinnya dan tidak semua rumah sakit punya alat daur ulang tersebut. Ya, jadi ada tipe-tipe rumah sakit yang wajib punya, ada juga yang rumah sakit tidak wajib punya tapi harus ada namanya rekanan. Rekanan yang digunakan untuk ini ya istilahnya untuk membantu dalam menanggulangi sampah atau limbah medis. Ini ya pengolahan dan pemusnahan ya. Jadi limbah tidak boleh langsung dibuang sebelum aman bagi kesehatan ya. Pengolahan dan pemusnahan ya ada namanya pemanasan ya, dipanaskan dulu dari suhu sampai suhu berapa derajat ya, terus dibakar atau di insinerator ya. Kalau limbah cair ya kualitas sesuai dengan perda ya sebelum dibuang ya, ada namanya IPAL di sini ya. Kalau limbah gas di sini dari aturan Kemenkes ya diminimalisasi terkait gas beracunnya ya. Suhu minimal adalah 1000 derajat Celcius dan pengurangan dari emisi dan debu. Ya, itu yang terkait pengolahan dan pemusnahan. Itu saja mungkin terkait topik materi dari dampak lingkungan rumah sakit. Ya, jadi mungkin bisa dilanjut proses diskusi sebentar saja ya, karena saya juga ada